Halo semua, pada saat ini saya akan membawakan summary Daily Bible Study tanggal 25 Agustus 2023. Pelajaran kita kali ini akan membahas tentang apa arti perjuangan itu dan pertanyaan tentang apakah ketika kita sudah tahu yang benar, tapi kenapa kita tetap bikin yang salah. Nah, jadi ayat pertama ialah Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Di situ ada kata time of ignorance, di mana artinya adalah Tuhan berkedip atau sengaja tidak melihat ketika saya berdosa, tetapi saya tidak tahu bahwa saya sedang berdosa. Nah, sekarang saya sudah tahu bahwa hal itu salah, sehingga saya perlu bertobat. Di time of ignorance ini, saya tidak diperhitungkan berdosa, tapi efeknya tetap saya perlu tanggung. Time of ignorance ini, saya tidak tahu karena nggak ada yang kasih tahu, atau memang saya tidak tahu. Nah, tapi ketika kita mau dikasih tahu, lalu saya menolaknya, itu barulah saya diperhitungkan untuk tahu. Nah, ceritanya itu ada di John 8 ayat 11, di mana di situ ada wanita yang berdosa. Dia tertangkap basah ketika sedang melakukan perzinahan. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Saya tidak menghakimi kamu, atau dosa kamu sudah diampuni." Nah, di detik itu juga, jangan berdosa lagi. Tuhan Yesus bilang, "Go and sin no more." Yang Tuhan Yesus nggak bilang ialah berusahalah untuk tidak berdosa. Bukan itu yang Tuhan Yesus bilang. Tapi di detik itu Tuhan Yesus bilang jangan berdosa lagi. Jangan buat yang sudah tahu kamu itu salah. Jadi yang ditekankan ialah neither do I condemn you. Itu artinya dosa kamu sudah saya ampuni. Nah, Tuhan Yesus memang berhak untuk mengampuni karena Tuhan Yesuslah yang sudah mati membayar kematian semua orang. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang neither do I condemn you, itu artinya kamu jangan bikin dosa itu lagi. Contoh kasusnya itu seperti ini. Ketika kamu sudah tahu bahwa hal itu salah, lalu kamu masih melakukannya, artinya dosa kamu tidak diampuni dan kamu itu hidupnya di dalam dosa. Nah, kebenaran itu saya tahunya bahwa itu benar berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat. Jadi, waktu Tuhan Yesus bilang, "Saya ampuni kamu," atau waktu Tuhan Yesus bilang, "Neither do I condemn you," kata "saya ampuni kamu" itu adalah kuasa untuk tidak berdosa lagi. Karena orang yang diampuni itu gak bisa diampuni dalam dosa. Ampuni itu gak ada gunanya kalau ampuni itu bukan kuasa untuk tinggalkan dosa. Sehingga kalau itu bukan kuasa untuk tinggalkan dosa, artinya Tuhan Yesus harus ampuni terus. Karena tidak ada kuasa untuk mempertahankan orang itu di dalam pengampunannya. Jadi, arti kata neither do I condemn you yang ada di John 8 ayat 11 adalah kuasa yang sanggup untuk membuat kamu tidak kembali berdosa. Makanya Tuhan Yesus setelah bilang neither do I condemn you di John 8 ayat 11, selanjutnya Tuhan Yesus bilang go and sin no more, atau jangan berdosa lagi. Artinya Tuhan Yesus harapkan orang itu untuk go and sin no more, karena Tuhan Yesus sudah bilang itu. Kalau seseorang minta ampun atas dosanya, untuk apa diampuni kalau dia buat lagi? Karena Tuhan Yesus itu bukan minister of sin. Kata pasarnya minister of sin itu kayak tukang pel-pel becek. Nah, Tuhan Yesus adalah yang berikan kuasa untuk tidak ngebecekin lantai itu lagi. Jadi kuasa pengampunan ialah kuasa yang sama untuk tidak bikin becek lagi. Itu contohnya. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa itulah yang menopang bumi ini, yang mana bumi ini tuh gak diletakkan di atas apa-apa.
kuasa yang goensi nomor itu, sementara Tuhan Yesus bilang sedang menopang bumi dan setiap planet di semesta alam, karena nggak ada planet di semesta alam ini yang diletakkan di atas sesuatu. Contohnya kayak bumi, contohnya ditaruh di atas meja. Bukan, nggak seperti itu. Yang menopang alam semesta ini adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu kuasa yang membuat rumput hijau yang sangat halus bisa mendobrak atau bisa menembusi tanah yang keras. Kuasa itulah yang bilang goensi nomor juga. Artinya, di saat pekabaran masuk, dan kalau kamu tahu pekabaran itu benar, itu Roh Kudus yang ngomong. Roh Kudus bisa ngomong melalui apapun, bisa melalui orang lain, bisa melalui mimpi, ataupun batu sekalipun, atau apa saja. Nah, saat itu Tuhan itu mau kamu dapet itu karena itulah the mind of God, pikirannya God yang sedang membentuk kamu dan merubah kamu sesuai dengan pekabaran di saat itu yang disampaikan untuk kamu terima. Itu adalah pekabaran untuk saya dari tahta Bapa. Nah, kalau kamu dapat pekabaran itu, how do you treat my message? Jadi kalau di saat saya tolak message, kamu tidak dapat berkat. Nah, di Roma 7 ayat 7, Roma 3 ayat 20, dan James 4 ayat 17, kalau kamu sudah tahu yang benar, sehingga sudah pasti kamu tahu yang salah. Setelah saya tahu yang salah, Tuhan punya jubah putih yang melambangkan righteousness itu, atau right doing, spirit, mind, itu tidak akan diberikan kepada saya kalau saya masih mempertahankan dosa itu. Ayatnya di Roma 3 ayat 25. Jadi kalau kamu mati dan masih melakukan yang salah setelah tahu yang benar, kamu tidak bisa dikenakan jubah putih yang di Roma 3 ayat 25. Sehingga kamu mati telanjang dan bangkitnya 1000 tahun kemudian dan akan lenyap atau hilang. Nah, kalau kita baca di Roma 3 ayat 25, Tuhan Yesus akan kasih righteousness-nya dia, atau kamu diperhitungkan, reckon, accounted, declare, kamu di-declare righteous di saat dosa kamu diberikan kepada Tuhan Yesus. Untuk terima jubah putih, nggak bisa kalau masih melakukan yang salah. Jubah putih Tuhan Yesus itu bukan untuk sembunyikan dosa sampai kamu diangkat di awan-awan, bukan kayak gitu. Di Zakaria 3 ayat 1-4, ayat itu ceritain bagaimana Joshua pakai jubah yang kotor, lalu disuruh untuk tanggalkan jubah kotornya atau lepasin jubah kotornya. Nah, untuk lepasin jubah kotornya itu, di ayat itu bilangnya, cause thine iniquity to pass. Artinya itu diampuni dosanya. Setelah diampuni dosanya, lalu dikenakan jubahnya Tuhan. Nah, dikenakan jubahnya Tuhan itu artinya dosanya diampuni. Itulah Roma 3 ayat 25. Sementara ada orang yang mengajarkan bahwa nggak diampuni dosanya, tapi kita disembunyikan busuk-busuknya di bawah jubah kemurnian Kristus tadi. Nah, itu bukan seperti itu. Itu adalah dongeng, tidak sesuai dengan Zakaria 3 ayat 1-4 ini. Nah, jadi kesimpulannya, kalau udah tahu yang benar, tapi saya tetap melakukan yang salah, artinya dosa saya masih ada dan gak bisa ditutupi dengan jubah putihnya Kristus atau righteousness-nya Kristus. Karena kalau saya udah diampuni, Tuhan itu gak cover, gak tutupin dosa saya atau known sin. Kita waktu diampuni, kita mulai belajar untuk jalan di jalan yang benar. Contohnya waktu saya berdosa, saya jalannya arahnya ke kiri, lalu saya mengaku bahwa saya salah, sehingga saya mau berpaling ke jalan yang benar, artinya saya mau jalan ke kanan. Tapi setelah berdosa, diri saya ini cenderungnya pasti ke kiri terus. Nah, perjuangan saya adalah sekarang saya mau berjuang untuk bergantung kepada firman Tuhan yang menyanggupkan saya untuk ke kanan, walaupun daging saya mau banget untuk jalan ke kiri. Perjuangan itu ialah sementara tidak berdosa.
Kalau saya melakukan dosa, Tuhan Yesus tadi gak bisa tutupin saya dan dengan jubahnya dia. Karena Tuhan Yesus bukan minister of sin. Dia selamatkan saya itu dari dosa, bukan di dalam dosa. Sekarang ada pertanyaan. Kita akan membahas pertanyaan, kenapa tidak buat yang benar kalau kita sudah tahu bahwa itu benar? Atau kenapa kalau udah tahu sesuatu itu salah tapi masih dilakukan? Dan udah ada rencana lagi untuk tidak buat yang salah. Kenapa sih masih begitu? Nah, kita tahu dengan saya berencana atau bikin perencanaan untuk buat yang benar, artinya saya tahu apa yang salah. Dengan saya tahu itu salah, saya tambah gak ada alasannya untuk buat yang salah. Nah, di John 8 ayat 11 Tuhan Yesus bilang, "Neither do I condemn you," dan "go and sin no more." Artinya, di detik itu tidak boleh ada kehidupan yang salah dibawa selangkah setelah Tuhan Yesus bilang "neither do I condemn you." Tapi yang dibawa itu ialah pengalaman atau kebiasaannya aja yang dibawa. Tapi perbuatan salahnya itu nggak dibikin lagi. Itulah namanya perjuangan. Sekarang kita mau bahas kenapa kalau udah tahu salah tapi masih dibikin. Penyebabnya ialah takut tenggelam di Danau Galilea. Apa artinya itu? Karena kalau buat yang benar akan tenggelam di laut. Artinya kalau dia buat yang tidak benar, dia tidak akan tenggelam di laut. Apa artinya sih nggak takut tenggelam? Nah, dia buat yang salah karena dia takut tenggelam. Makanya karena nggak mau tenggelam, dia tetap bikin yang salah. Artinya orang itu nggak mau bikin yang benar. Karena kalau orang itu bikin yang benar, dia nggak akan bisa jual beli atau kelaparan atau tenggelam. Nah, kalau dia buat yang salah, dia nggak akan mati kelaparan atau masih bolehlah jual beli. Jadi kenapa buat yang nggak benar? Karena kalau buat yang benar, contohnya kalau dalam cerita Petrus, kalau dia buat yang benar, dia kan harus ikutin kata Tuhan Yesus kan untuk come atau datang atau jalan di atas air. Nah, buat yang gak benar itu mikirnya kalau Tuhan Yesus suruh saya jalan di atas air, saya tenggelam dong. Artinya orang yang buat salah terus karena dia gak bisa melihat bahwa dengan menurut firman Tuhan, dia malahan lebih sejahtera hidupnya. Tapi dia berpikirnya begini, dengan ikut firman Tuhan, saya malahan jadi melarat, lebih sukar, lebih kekurangan, atau bisa aja tenggelam, gak bisa jual beli. Itulah yang terpikir oleh mereka yang buat salah terus. Padahal Matius 6 ayat 33 bilang, "Carilah dahulu kerajaan surga dan jubah putihnya Kristus, dan semua yang kamu cari itu, makanan, pakaian, tempat tinggal, Tuhanlah yang tambahin, kalau kamu cari dulu yang terpenting di dunia ini." Nah, jadi apa sebabnya dia masih tetap bikin yang salah walaupun udah tahu yang benar? Kita ke Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Di situ dibilang, "Beware of covetousness." Apa itu covetousness? Apa itu covet? Itu artinya jangan mengingini milik orang lain di hukum ke-10. Karena kehidupan manusia itu tidak terdiri dari berapa banyaknya harta yang dia miliki. Covetous itu artinya saya mau sesuatu yang lebih dari cukup, atau untuk mau memenuhi kebutuhan jasmani lebih daripada yang dibutuhkan. Nah, kita tahu konteksnya tadi di Matius 6:33, "Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, itulah yang cukup. Makan itu Tuhan yang akan cukupi." Kalau cari makan itu yang menjadi yang terdahulu, artinya firman Tuhan itu sisanya dong. Nah, jadi kesimpulan ayat 15 ini, covetousness itu ialah untuk mau memenuhi kebutuhan jasmani lebih daripada yang dibutuhkan. Jadi perlu be aware, hati-hati terhadap covetousness. Karena kehidupan manusia itu gak terdiri dari limpahnya yang dia miliki. Untuk memiliki sesuatu itu kan harus melakukan sesuatu untuk memiliki yang limpah itu kan. Sesuatu itu artinya dilakukan untuk si limpah itu. Contohnya kita kan makannya 2 kali ya sehari, tapi seakan-akan yang dikejar itu untuk makan 12 kali sehari, padahal kenyataannya enggak.
Karena kehidupan kamu itu bukan terdiri dari yang jasmani. Kenapa sih waktunya disita banyak banget di situ? Oke, kita ke perumpamaan tentang covetousness di Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Di ayat itu ceritain tentang perumpamaan ada orang kaya yang berkelimpahan. Artinya usahanya udah limpah, tapi mau menghasilkan yang limpah lagi. Nah, saking banyaknya dia nggak tahu mau taruh di mana lagi hartanya, sehingga dia mau bangun lagi tempat untuk menampung hartanya yang lebih besar lagi. Artinya untuk bikin yang lebih besar itu kan perlu banyak waktu dan tenaga lagi kan? Lalu Tuhan bilang, kalau malam ini saya tuntut nyawamu, sekarang kamu mau bikin apa dengan harta kamu? Pasti keturunannya atau anak-anaknya lah yang berperang untuk rebutan harta orang tuanya. Padahal, Tuhan bilang di sini, kerjalah untuk simpan hartamu di surga. Karena kamu punya surga itu, kamu ganti dengan harta duniawi, sehingga kamu tidak kaya akan hal-hal surgawi. Padahal Tuhan kasih nafas untuk kita itu ialah untuk hal-hal surgawi, untuk kumpulin harta surgawi, bukan harta duniawi. Nah, jadi kenapa sih seseorang itu masih melakukan yang salah? Ternyata karena dia nggak percaya Tuhan. Ini soal iman. Jadi kita mau baca cerita tentang Abraham. Di CHS 181 paragraf 2, bukan suatu hal yang ringan atau sepele yang dituntut dari Abraham. Artinya yang dituntut dari Abraham itu adalah hal yang besar. Ada ikatan kuat yang mengikat Abraham kepada negerinya, Ur Kasdim, yaitu keluarganya. Tapi Abraham tidak ragu, nggak setengah-setengah. Hal-hal yang mengikat kita yang kuat inilah yang membuat kita tuh nggak bisa dipisahkan, walaupun kita tahu kalau kita nggak berpisah itu salah. Dan Abraham nggak tanya-tanya apakah waktu dia disuruh keluar sama Tuhan, apakah tujuannya itu tanahnya subur, udaranya sehat, segar, apakah lingkungannya baik, apakah ada kesempatan dapat harta. Enggak, Abraham nggak tanya itu. Padahal memang betul kriteria tempat untuk kita tinggali ialah udara yang sehat, tanahnya subur, dan airnya baik. Tapi Abraham gak tanya itu. Jadi Bapa telah berbicara kepada hambanya, dan hambanya harus menurut. Karena tempat yang paling menyenangkan di bumi untuk Abraham ialah tempat di mana Tuhan mau Abraham berada. Jadi tempat yang paling menyenangkan itu bukan tempat untuk cari uang atau ada banyak pekerjaan, tapi tempat yang paling menyenangkan ialah tempat di mana Tuhan mau saya di situ, walaupun mungkin bisa aja tanahnya gersang. Abraham itu nggak banyak tapi-tapian, karena kalau misalnya Abraham banyak tapinya untuk tempat di mana Tuhan mau bawa dia, artinya Abraham harus bawa Ur Kasdimnya ke tempat yang Tuhan udah tunjuk buat dia. Tapi bagi Abraham, tempat terbahagia, the happiest place on earth adalah di mana saja di pelosok bumi ini, kalau Tuhan tuh pengennya saya di situ. Jadi kenapa orang setengah mati untuk tinggalin yang salah? Karena kesenangan mereka ialah di mana daging mereka senang, walaupun Tuhan gak mau mereka di situ. Artinya kalau saya gak mau di tempat di mana Tuhan mau saya berada, you are not the child of Abraham. Kamu bukan anaknya Abraham. Lanjut ke paragraf 3. Banyak yang diuji sebagaimana Abraham diuji. Walaupun mereka nggak dengar suara Tuhan secara langsung sebagaimana Abraham dengar suara Tuhan langsung, tapi Tuhan memanggil mereka dengan ajaran-ajarannya, dengan firman-Nya, dengan peristiwa-peristiwa providence-Nya. Tapi gimana mau dengar firman Tuhan? Gimana mau dengar Tuhan kalau kita nggak pernah belajar firman Tuhan? Mereka bisa aja Tuhan panggil, lalu mereka harus putus dengan karirnya yang menjanjikan banyak uang dan kehormatan. Banyak yang harus tinggalkan hubungan-hubungan asosiasi yang menguntungkan. Ada juga yang harus tinggalin keluarga untuk memasuki jalan penyangkalan diri, kesukaran, dan pengorbanan.
Nah, kehidupan yang nyaman itulah kenapa kamu gak pernah bisa dikembalikan image of God. Padahal dengan hidup kamu itu penuh dengan penyangkalan diri, penyangkalan yang enak-enak, menyangkal semua yang jamin masa depan kamu. Kalau kamu gak pernah sangkal itu, Tuhan gak pernah bisa rubah karakter kamu. Tuhan memanggil umatnya untuk pisahin diri dari pengaruh manusia dan pertolongan manusia. Artinya Tuhan tuh mau kamu bergantung padanya sepenuhnya. Nah, Tuhan tuh mau tuntun umatnya untuk merasakan bahwa kamu tuh butuh pertolongan Bapa dan kamu tuh hanya perlu bergantung sama Tuhan sendiri agar Tuhan bisa ungkapin dirinya sendiri kepada kamu. Ungkapin bahwa kamu tuh butuh Bapa loh, kamu tuh butuh Tuhan. Sementara Tuhan tidak dibutuhkan, makanya orang-orang tuh gak pernah kenal Dia, gak pernah kenal Tuhan. Tuhan itu hanya dikenal waktu kamu butuhkan Dia. Kita lanjut paragraf 4. Siapa yang siap untuk menerima panggilan providence atau untuk tinggalin rencana-rencana yang sangat berharga atau asosiasi-asosiasi yang sangat nikmat? Siapa yang siap? Siapa yang akan terima tugas baru, lalu memasuki daerah baru, orang-orang baru yang gak dikenal, melakukan pekerjaan dengan teguh dan hati yang menurut? Siapa yang mau terima tugas itu? Untuk Kristuslah Dia perhitungkan semua yang diperoleh adalah sia-sia. Semua yang kita kejar itu tanpa Kristus itu adalah sia-sia. Kalau sekarang Kristuslah yang kita kejar. Orang yang mau melakukan semua ini memiliki imannya Abraham. Penderitaan, contohnya kayak tadi, tinggalin semua, tinggalin saudara, tinggalin pekerjaan, tinggalin karir yang menjanjikan uang banyak dan kehormatan, itu semua gak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Jadi apakah masih boleh tetap bikin yang salah lalu harap untuk terima jubah putih? Udah pasti enggak. Kalau gak ada iman, makanya sekarang itu pekabarannya ialah carilah dahulu kerajaan surga. Nanti makanan, pakaian, tempat tinggal itu semua Tuhan yang atur. Jadi kesimpulannya, kalau Tuhan panggil keluarlah dengan iman. Sampai di sini summary Bible study kita. Tuhan memberkati.